Oke, kayaknya. Baik, sekali lagi kami persilakan Bapak dan Ibu yang masih berada di kursi yang paling belakang, dimohon untuk menempati kursi yang di depan terlebih dahulu. Karena acara akan segera kami mulai. Terima kasih.
Baik, sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, dimohon Bapak dan Ibu untuk memindahkan pengaturan HP ke mode silent dan tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan hand sanitizer jangan lupa. Terima kasih. Baik, sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu yang masih berada di belakang atau di luar ruangan, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah kami tentukan. Terima kasih.
Baik, kami haturkan wilujeng sumping kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji M. Dadang Supriyatna SIP, MSI, dan seluruh jajaran. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Mohon perhatian, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, hatur nuhun. Yang terhormat Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji M. Dadang Supriyatna SIP MSI, yang kami hormati mewakili Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Jabar, Bapak Zaki Fauzi Ridwan SH, yang kami hormati mewakili Biro Hukum Provinsi Jabar, Ibu Dewi Martiningsi SHMH, yang kami hormati mewakili Kapolresta Bandung, Aibtu Joko PSA, Wakasat Reskrim Polresta Bandung, Kepala Bagian Hukum Bapak Diki Anugrah SHMSI, para Kepala OPD atau yang mewakilinya, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembinaan Desa Sadar Hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung kepada Bapak Diki Anugrah SHMSI, kami silakan.
Izin melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Laporan Ketua Panitia Pelaksana pada kegiatan pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum, pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum, dan HAM, serta penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Bandung, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jaki Poji SH. Yang kami hormati Kapolresta Bandung, dalam ini diwakili oleh Wakasat Reskrim. Yang kami hormati para pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam ini hadir Pak Kadis Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Camat beserta Kepala Desa, beserta sosialisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan Pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum, serta Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Bandung yang saat ini akan dilantik oleh dan dikukuhkan oleh Bapak Bupati Bandung, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan yang baik ini untuk mengikuti acara pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum, pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, serta penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, serta para ulama sebagai husnul anbiya. Dan semoga kita sekalian insya Allah akan menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum, pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, serta penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung tahun 2001 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01/PR-08.10 tahun 2027 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01/PR-08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01/R08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. 3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN 03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dan Desa Kelurahan Sadar Hukum. 4. Surat Edaran nomor PHN-05-HN0404 tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian Desa Kelurahan Sadar Hukum. Dan 5. Surat Edaran nomor PHN 04.0420 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum. B. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu memberikan informasi dan pendalaman tentang bagaimana mekanisme desa bisa ditetapkan menjadi Desa Kelurahan Sadar Hukum dan mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Bandung. Izin Pak Bupati untuk laporan bahwa dari 270 desa dan 10 kelurahan, kita sudah tetapkan Desa Sadar Hukum sebanyak 57 desa dan 2 kelurahan. Artinya kita tetap akan mencoba untuk memacu seluruh desa di Kabupaten Bandung untuk ditetapkan oleh
Wira Usaha untuk Desa Kelurahan Sadar Hukum secara bertahap, Pak. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Acara kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di Gedung Muhammad Toha. D. Peserta sosialisasi. Berdasarkan undangan yang telah dikirim, peserta di sebanyak 100 orang yang berasal dari kecamatan dan desa yang akan diusulkan untuk dibina menjadi Desa Kelurahan Sadar Hukum dan virtual yang diikuti oleh seluruh anggota Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Bandung. E. Narasumber yang menyajikan materi pada kesempatan ini pertama dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, 2. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan ketiga dari Polresta Bandung. F. Sumber biaya. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tahun 2021 ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Bapak Bupati dan Ibu, mohon maaf, kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir, kami ucapkan banyak terima kasih karena berkenan menghadiri undangan kami. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah serta pengorbanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendapatkan ganjaran pahala dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada hari ini, kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum, pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, serta penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung tahun 2021. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya persiapan pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Kami silakan. Keputusan Bupati Bandung nomor 140-Kep.266-Huk-2021 tentang pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Bandung. Bupati Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat FPSH HAM Kabupaten Bandung dengan susunan pengurus dan anggota FPSH HAM Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, FPSH HAM Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dengan periode tahun 2021 sampai dengan 2022 dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pelatihan, kerjasama serta komunikasi mengenai kesadaran hukum dan hak asasi manusia di lingkungan SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Bandung. Ketiga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, FPSH HAM Kabupaten Bandung mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait. B. Melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar dan atau rekan sebaya. Dan C. Pelaksanaan tugas fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan diktum ketiga, FPSH HAM Kabupaten Bandung berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Kelima, segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan pengukuhan FPSH
HAM Kabupaten Bandung, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Soreang pada tanggal 20 Mei 2021. Bupati Bandung M. Dadang Supriyatna ditandatangani dan dicap. Lampiran Keputusan Bupati Bandung nomor 140-Cap.266-Hub-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Bandung. Susunan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Bandung periode 2021-2022. Pengurus harian: Ketua Ezar Renaldi Firdaus, SMA 1 Majalaya. Wakil Ketua 1 Aura Zahra Diva Panggale, SMA Negeri 1 Cileunyi. Wakil Ketua 2 Galih Turangga Wardana, SMA Negeri 1 Pangalengan. Sekretaris 1 Neng Desi Nur Hasanah, SMK Negeri 2 Balendah. Sekretaris 2 Rahma Fauzia, SMA Negeri 1 Cileunyi. Bendahara 1 Yunita Aprilia, SMA Negeri 1 Margahayu. Bendahara 2 Andesta Azahra, SMA Negeri 1 Cileunyi. Bidang Organisasi dan Hukum: Ketua Muhammad Zaki Fadilah, SMA Negeri 1 Cikancung. Sekretaris Ihsan Sunandar, SMK IT Baitul Aziz Majalaya. 3. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi: Ketua Muhammad Rizky Andinor Ramadhani, SMA Negeri 1 Ciwidey. Sekretaris Kintan Wiji, SMA Negeri 1 Cileunyi. 4. Bidang Humas, Kemitraan dan Kerjasama: Ketua Arul Fadiah Zulfakor, MA Persis 31 Banjaran. Sekretaris Kintan Wiji, SMA Negeri 1 Cileunyi. 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan: Ketua Hilda Wulan, SMA Negeri 1 Cikancung. Sekretaris Tatiana Syahrani Januarita, SMA Negeri 1 Banjaran. 6. Bidang Pembinaan, Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual: Ketua Muhammad Taufik Nuryadin, SMA Negeri 1 Majalaya. Sekretaris Asri Basris Kamal, SMK Angkasa 2 Margahayu. Bidang Informasi dan Komunikasi: Ketua Intan Nuraini dari SMA PGRI 31 Pangalengan. Sekretaris Aziz Abdul Ghafur, SMA 1 Telkom. Anggota berjumlah 88 orang terlampir. Bupati Bandung M. Dadang Supriyatna ditandatangani dan dicap. Bagi yang akan dikukuhkan dimohon untuk berdiri. Berkenan Bapak Bupati Bandung untuk menempati tempat pengukuhan yang telah ditentukan. Dan seluruh hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas taufik dan inayahnya. Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei 2021, saya Bupati Bandung dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia serta sebagai Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bandung sesuai dengan keputusan Bupati yang telah dibacakan tadi. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan. Kami persilakan untuk tampil ke depan.
Selanjutnya, penobatan Duta Hukum dan HAM ditandai dengan penyematan selempang Duta Hukum dan HAM. Berkenan Bapak Bupati Bandung untuk menyematkan selempang. Kami persilakan kepada perwakilan untuk tampil ke depan. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Bupati Bandung untuk kembali ke tempat semula. Dan hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan deklarasi pelajar sadar hukum dan HAM diucap ulang oleh seluruh pelajar yang telah dikukuhkan. Kepada yang telah dikukuhkan dimohon untuk berdiri. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Kami, pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia, berjanji, 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Siap tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan bullying, tawuran, diskriminasi, radikalisme, dan tindakan kekerasan lainnya, serta aktif dalam kegiatan pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. 4. Siap menjadi relawan dan pelaporan. 4. Siap menjadi relawan, penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. Kepada yang telah dikukuhkan, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Bandung dilanjutkan dengan peresmian pembukaan acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji M. Dadang Supriyatna, SIP MSI, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati dan saya banggakan mewakili Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat, Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDH, Bapak Jaki Fauzi Ridwan SH, yang mewakili Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, bagian dokumentasi hukum pembinaan dan pengembangan produk hukum, Ibu Dewi Martiningsi SHMH, mewakili Kapolresta Bandung, Pak Kasat Polresta Bandung, Reskrim Ibtu Joko PSH, Kepala Bagian Hukum, di sini hadir Pak Diki Anugrah SHMSI, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yang sebentar lagi harap-harap cemas untuk PPDB-nya, dan mengenai zonasi dan tatap muka sekolah, siap-siap saja. Yang hadir dalam kesempatan ini para OPD mungkin, dan juga para camat. Mana para camat, coba berdiri. Ayat atau mewakili camat ada? Coba berdiri bersekca mendek camat sok. Ya nuhun. Para kepala desa coba yang hadir. Oh, alhamdulillah ya rempeg. Kades sukul teh. Non, alurah teh ya teh. Lurah mana? Oh, Desa Unggul. Siap, non. Juga Forum Pelajar Sadar Hukum yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan bahwa kemajuan negara berada di pundak adik-adikku sekalian di masa yang akan datang. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pembinaan desa, kelurahan sadar hukum, pengukuhan, pengurus forum pelajar sadar hukum dan HAM serta penobatan duta hukum dan HAM Kabupaten Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum dan di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu dilakukan penyuluhan hukum secara merata, tentunya agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum dengan pengembangan kebutuhan hukum masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat dan aparat desa atau kelurahan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum. Kepala desa jangan takut dalam mencairkan ADD dan ADPD, silakan usulkan, karena Pak Kapolres juga akan membimbing, mengawal, dan Pak Kajari juga akan mengawal. Kenapa? Karena saya ditekankan oleh Presiden langsung dan Pak Gubernur bahwa penyerapan anggaran Kabupaten Bandung ini masih di bawah standar. Jawa Barat baru mencapai 17%. Pak Wakasat punten dibantos Pak, tong disini-sinan kepala desa cenah ada usulan jeung aya aspirasi. Punten, kita lebih baik tegakkan langkah-langkah sesuai dengan aturan hukum. Jadi saya kira bahwa ADD, ADPD ini sudah saatnya untuk dicairkan karena ada 100 desa yang belum mencairkan. Coba di sini kepala desa yang hadir, desa mana yang belum mencairkan ADPD dan ADD? Ngacung. Alasannya kunaon Kang? Pak Camat tengah rekomendasi atau aya bising-sienan? Coba saya pengen tahu dulu nih.
Karena Pak Presiden memantau langsung masalah pencairan ini. Coba ayah itu Kang, Mik. Ayah Mik tuh. Atau nabi ngajarawa kayak Kang lah kan baik. Ke depan maju. Alasannya kenapa Kades? Kapayun Kang, supaya ka kuping ku wakasat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mungkin pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ini, Pak Bupati yang kami hormati, karena saya ditanya kenapa alasannya. Kemarin salah satunya mohon maaf juga ya, karena kemarin ada ini, sementara kami juga ada yang ditunggu kemarin itu. Salah satunya ketika dalam ADPD itu ada anggaran yang menyangkut keputusan Bapak juga ya di sana itu. Jadi karena kemarin itu ada hal-hal yang masih ragu di kami. Karena kita ketahui dalam ADPD itu tidak boleh list 2 kali ya dalam perubahan, sehingga saya waktu itu punya pemikiran, nggak tahu untuk desa kami gitu. Dari desa kami itu kemarin itu menunggu keputusan dulu karena apa? Di sana kan ada tertera kalau kemarin itu ada kebijakan dari Bapak Bupati juga, di mana program-program ada raksa desa ya. Okay. Nah, sementara ketika kemarin mohon maaf juga mungkin di Kabupaten Bandung kita nunggu dulu ya apakah putusan ini mau dijalankan atau tidak, atau kalaupun dijalankan apa sasarannya, mungkin gitu salah satunya itu. Sehingga waktu itu dalam pendokumenan terus terang kami menunggu itu. Nah, keduanya ketika Bapak dilantik kita langsung putuskan, cuman mungkin karena bertepatan juga mau hari Idul Fitri dan saya harus melengkapi dengan perjalanan di desa kami. Nah itu mungkin alasannya Pak ya, salah satunya. Kedua juga kenapa kami melaksanakan itu, yaitu tadi kami ingin desa kami ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di mana walaupun memang pada saat ini hari ya, pada saat waktu sekarang bukan hari ini, waktu sekarang itu kita selalu ada rekopusing, tapi dikhawatirkan ke depannya tidak ada rekopusing, sehingga kalau kami harus ada pada track, pada jalurnya, kami itu tidak ingin ada perubahan-perubahan di perjalanan, meminimalisir Pak ya, karena 2 kali tadi itu. Kalau kita salah 1 kali mungkin akan tinggal 1 kali lagi kesempatannya. Nah untuk peluang itu supaya tidak hilang kemarin itu ya, walaupun tidak terlambat tapi mungkin saya tinggal nunggu sebetulnya. Udah beres semuanya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Nah, saya kira ini salah satu yang ada beberapa alasan dari 100 desa yang belum mencairkan. Maka dari itu saya mohon nanti Pak Kabag Hukum ya menggait alasan-alasan yang substansi terhadap pencairan itu seperti apa. Karena kemarin ada informasi bahwa rekomendasi camat telat. Ya, tolong dikaji. Punten, ini instruksi Pak Presiden, tolong dibantu untuk percepatan pencairan. Karena Pak Presiden melihat bahwa angka penyerapan anggaran itu baru di 17% se-Jawa Barat, dan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung itu minus 1,8. Punten. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, saya juga merasa bukan malu ya, tapi bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan. Saya mohon kerjasamanya, karena pertumbuhan ekonomi ini hasil kerjasama dari semua pihak. Kalau misalkan ADPD, ADD dicairkan di masing-masing desa, minimal masyarakat bisa bekerja, lamun misalkan nyengang. Coba berpikirnya lebih objektif lagi lah. Berpikir bagaimana supaya masyarakat ini bisa bekerja. Kenapa? Karena angka pengangguran kita bertambah pasca pandemi. Dari 5,8% sekarang sudah mencapai 8,8%. Ini salah satu PR kita bagaimana untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Kenapa? Karena kalau misalkan bertambahnya angka pengangguran, maka ini akan berdampak tindakan kriminal. Punten, ini kita harus kaji semua hal itu. Maka dengan adanya sadar hukum dan pelajaran sadar hukum ini sangat-sangat apresiasi. Saya lakukan, Pak Kabag Hukum menyampaikan kepada saya bahwa dipandang perlu Kabupaten Bandung harus segera
membentuk pelajar sadar hukum. Untuk itu hadirin yang saya hormati dan sebanggakan, pembangunan di bidang hukum merupakan sektor prioritas pembangunan nasional dengan mengembangkan budaya sadar hukum di semua lapisan, baik aparatur maupun masyarakat sampai tingkat keluarga demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan kepada perundang-undangan. Pembangunan dan pengembangan budaya sadar hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara dalam mengimplementasikan nilai dan norma yang terkandung dalam falsafah negara yaitu Pancasila. Agar kesadaran, ketaatan, serta kepatuhan terhadap hukum makin meningkat dan hak asasi manusia semakin dihormati dan dijunjung tinggi sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban hukum yang berintikkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuh dan mengembangkan disiplin nasional. Akhir-akhir ini perilaku masyarakat bahkan penyelenggara negara sedang mengalami sorotan dunia dengan banyaknya kasus-kasus kriminal dengan kekerasan dan perilaku menyimpang serta melawan hukum yang mengalami peningkatan. Hal ini cukup memprihatinkan dan memerlukan solusi yang tepat agar tidak menghambat proses pembangunan, baik pembangunan fisik material maupun pembangunan mental spiritual. Oleh karena itu, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, sadar hak dan kewajiban, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mengimplementasikan falsafah Sunda. Tiis celi herang mata, ayam tentem kertara harja. Dalam kehidupan yang nyata untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mencapai tatanan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka saya akan mengimplementasikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung dan pemerataan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung. Ini merupakan tanggung jawab dan PR kita bersama ke depan. Tentunya dalam pelaksanaannya tentu harus didukung oleh semua elemen masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat, serta dalam tatanan pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Maka dari itu, saya pun menyambut baik dengan dikukuhkannya Forum Pelajar Sadar Hukum melalui Desa Kelurahan Sadar Hukum ditambah Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Bandung agar mengetahui, memahami, menghayati, mentaati, dan menerapkan dalam bersikap dan tingkah laku. Keberadaan Forum Pelajar Sadar Hukum merupakan salah satu bagian dari pemberi informasi hukum dan pemahaman hukum kepada generasi muda tentang pentingnya supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama norma-norma hukum yang paling mendasar, yaitu persamaan dihadapkan hukum, equity dan before the law, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Forum Pelajar Sadar Hukum bisa membantu dalam mensosialisasikan, menyebabkan dan menyampaikan terutama kepada generasi muda terkait produk-produk hukum. Ini tentunya tercantum dalam visi Kabupaten Bandung ke depan, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dan sesuai dengan misi yang kedua, yaitu edukasi, pendidikan yang merata, dan kesehatan secara merata. Tentu ini merupakan PR yang tentu ini harus diedukasi oleh semua masyarakat Kabupaten Bandung, terutama kepada Forum Pelajar Sadar Hukum yang tentunya ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan. Walaupun SLTA merupakan tanggung jawab dan kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi SLTA yang berada di Kabupaten Bandung adalah milik dan pengawasannya dari Bupati Bandung, maka saya katakan pada saat ini tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini merupakan momentum untuk kembali melakukan introspeksi diri dan melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran hukum di masyarakat dan mengimplementasikannya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan para camat, lurah, dan kepala desa dapat mengetahui, memahami, menghayati, mentaati, dan menerapkannya dalam bersikap dan bertingkah laku
sehingga hal tersebut bermuara pada salah satu program prioritas pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dan bingkai kearifan lokal sebagaimana dalam misi yang ketiga. Dengan demikian, hukum di Kabupaten Bandung tidak hanya sekedar menjadi aturan yang tertulis saja, melainkan dapat tegak berdiri dan menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Saya memiliki keyakinan apabila kesadaran akan hukum di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung dapat meningkat dan hukum dapat ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, maka berbagai upaya yang diselenggarakan dalam menyongsong terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, dan agamis, dan sejahtera akan segera tercapai. Demikian sambutan secara singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan desa kelurahan sadar hukum tingkat Kabupaten Bandung saya buka secara resmi. Semoga semua yang kita lakukan dapat menjadi amal, bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, melayani dengan setulus hati dan dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu penayangan video Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Bandung. Selamat menyaksikan. Ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku.
Anda. Demikian penayangan video tentang Forum Pengurus Sadar Hukum Kabupaten Bandung tahun 2021. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zailani Mutakim SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadiran-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikul Mulki, berkat ridho-Mu lah kepada hari ini berlangsung acara pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta pembinaan desa Kelurahan Sadar Hukum di lingkungan pemerintahan Kabupaten tahun 2021. Ya Allah, semoga Engkau berkahi acara ini. Ya Allah, ya Qadir Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, tambahkanlah kepada kami pengetahuan, dan berikanlah rezeki, limpahkanlah kepada kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ya Allah, atas kuasa dan pertolongan-Mu, angkatlah wabah COVID ini dari negeri tercinta. Lindungilah bangsa dan negara kami. Sehatkanlah, kuatkanlah kami baik lahir dan batin agar selalu sabar dan tawakal. Kami yakin di balik wabah dan ujian ini akan Engkau tampakkan berbagai hikmah menaikkan derajat kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas ini menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pengukuhan di tempat ini telah selesai. Dilanjutkan dengan acara pelaksanaan pembinaan bagi Desa Sadar Hukum dan diikuti pula secara virtual di desa dan kelurahan wilayah Kabupaten Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk tamu VIP, kami persilakan untuk mendokumentasikan atau dipoto bersama terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat acara. Dan kami persilakan kepada juru kamera untuk mengabadikan momen pengukuhan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum serta penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung tahun 2021. Salam Bandung Bedas.
Mohon izin pada seluruh peserta atau tamu undangan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena beberapa saat acara sosialisasi atau pembinaan akan segera dilanjutkan. Terima kasih. Sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu yang akan mengikuti pelaksanaan pembinaan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Sesaat lagi acara pelaksanaan pembinaan akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu yang berada di kursi yang paling belakang boleh untuk maju ke kursi yang paling depan supaya terlihat penuh. Untuk acara pembinaan supaya lebih jelas Bapak mohon izin yang ada di belakang. Nah, sekali lagi perlu kami informasikan untuk sampah dus atau snack dimohon untuk tidak ditaruh di sembarang tempat. Terima kasih.